Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, untuk belajar pelajaran Al-Quran hadis kali ini kita akan memasuki bab tentang bacaan qalqalah. Bacaan qalqalah ini merupakan salah satu hukum dalam ilmu tajwid. Nah, ilmu tajwid itu adalah ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Tajwid secara bahasa artinya membaguskan. Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Apa fardu kifayah? Jika salah satu dari kita sudah mempelajari, maka gugur kewajiban semuanya, itulah fardu kifayah. Sedangkan hukum membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan ilmu tajwid adalah fardu ain, yang artinya wajib setiap individu mempraktekannya dalam bacaan Al-Quran. Oleh karena itu, agar bacaan Al-Quran benar dan baik, kita perlu mempelajari ilmu tajwid. Nah, salah satunya yaitu qalqalah yang akan kita pelajari hari ini. Tujuan mempelajari ilmu tajwid pada dasarnya adalah untuk menjaga lidah agar terhindar dari kesalahan dalam membaca Al-Quran. Sementara kesalahan dalam membaca Al-Quran itu dikategorikan dalam dua macam, yaitu ada kesalahan besar dan juga ada kesalahan kecil. Nah, dalam kesalahan besar itu atau kesalahan fatal, kesalahan yang terjadi ketika membaca lafal-lafal Al-Quran yang dapat mengubah arti. Melakukan kesalahan ini hukumnya haram. Adapun yang termasuk dalam kesalahan besar yaitu 1. Salah melafalkan makhraj. Kesalahan ini biasanya terjadi pada lafal-lafal yang hampir serupa. Contohnya, ain dibaca hamzah, zal dibaca zai, dan sa dibaca sin. Selanjutnya yang kedua yaitu salah membaca mat. Mat itu artinya panjang. Nah, bacaan yang seharusnya dibaca pendek atau satu ketukan malah dibaca panjang ya, atau dua ketukan atau lebih, dan sebaliknya. Contohnya, tulisannya la. Ketika la dibaca panjang artinya tidak, sedangkan la dibaca pendek artinya sungguh. Yang ketiga yaitu salah membaca harokat. Harokat dalam Al-Quran sangat penting karena dapat menunjukkan jabatan kata dalam kalimat dan mengubah arti. Contohnya, yarfa'ullahu artinya Allah mengangkat, sedangkan yarfa'ullaha artinya dia mengangkat Allah. Selanjutnya, minal jinnati artinya dari jin, sedangkan minal jannati artinya dari surga. Padahal cuma salah dikit ya, tapi ini merupakan kesalahan fatal karena artinya berubah. Selanjutnya yang kedua yaitu kesalahan kecil. Kesalahan kecil ini terjadi ketika membaca lafal-lafal Al-Quran tetapi tidak mengubah arti. Melakukan kesalahan ini hukumnya makruh. Yang termasuk dalam kesalahan ini antara lain kesalahan dalam dengung, idgham dan ikhfa, kurang panjang dalam membaca mat, dan keliru dalam membaca tafkhim atau tarqiq. Oleh karena itu kita harus belajar ilmu tajwid supaya tidak salah dalam membaca Al-Quran. Nah, pada materi kali ini kita akan belajar tentang qalqalah. Qalqalah dibagi menjadi dua. Yang pertama ada qalqalah sugro, yang kedua ada qalqalah kubro. Sesuai namanya, artinya pun kalau qalqalah sugro itu adalah qalqalah yang kecil, sedangkan qalqalah kubro adalah qalqalah yang besar. Simak ya untuk materi pembelajaran kali ini. Yang pertama yaitu qalqalah sugro. Ketika membaca Al-Quran, kita perlu memperhatikan makharijul huruf atau tempat keluarnya huruf, harokat,
dan panjang pendek bacaan. Nah, pada gambar inilah letak makhorijul huruf. Bisa dilihat di bukunya juga ada beberapa tempat keluarnya huruf hijaiyah. Ada yang di hidung, ada yang di bibir, di gigi, di lidah, di tenggorokan ujung, di pangkal tenggorokan, dan masih banyak yang lainnya. Di antara tanda-tanda harokat adalah sukun. Nah, jika ada huruf ko, tof, ba, jim, dal yang dibaca sukun, baik karena berharokat sukun maupun diwakofkan, maka bacaannya disebut qalqalah. Qalqalah sendiri artinya pantulan. Nah, sekarang kita akan membahas qalqalah sugro. Qalqalah artinya pantulan, sedangkan sugro artinya kecil. Jadi qalqalah sugro adalah pantulan kecil. Bacaan qalqalah sugro terjadi apabila ada salah satu huruf qalqalah yang 5 tadi, ko, tof, to, ba, jim, dal, berharokat sukun bukan karena wakaf atau berhenti, sukun asli. Jadi benar-benar huruf ko, tof, to, ba, jim, dalnya ini sukun, bukan karena tanda baca wakaf atau disukunkan atau dimatikan. Nah, cara bacanya dengan menekan kuat makhraj huruf dari huruf qalqalah yang berharokat sukun sehingga lafalnya memantul dengan kuat. Nah, selanjutnya dengerin baik-baik ya cara bacaan qalqalah sugro, kita praktekkan bareng-bareng. Dengerin Bu Hikmah dan bisa kalian ikutin ya. Yang pertama ba, sobabna, sobabna. Jim, tajri, tajri, tajri. Dal, adbaron, adbaron. To, tatma'innu, tatma'innu. Selanjutnya qaf, yaqta'una, yaqta'una, yaq. Bab, taj, taj, ad, tab, yak. Nah, itu tadi cara baca qalqalah sugro. Selanjutnya adalah qalqalah kubro atau qalqalah besar. Bacaan qalqalah kubro terjadi apabila ada salah satu huruf qalqalah yang berharokat sukun terletak di akhir ayat. Jadi sukunnya ini bukan sukun asli ya. Maksudnya dia adanya di akhir ayat atau di akhir bacaan, atau karena sukunnya itu terkena wakaf. Itulah qalqalah kubro. Jadi bukan asli dia terkena sukun di tengah bacaan, tapi di akhir bacaan atau terkena wakaf atau berhenti. Nah, itu dia qalqalah kubro. Cara bacanya bagaimana? Cara baca qalqalah kubro ini harus menekan huruf qalqalah tersebut dengan lebih kuat sehingga pantulannya lebih kuat daripada membaca qalqalah sugro. Jadi tekanannya lebih kuat daripada qalqalah sugro ya. Mari kita coba praktikkan cara membaca qalqalah kubro. Yang pertama, wattaro ib, zatil buruj, majid, muhit, tariq. Jadi lebih ditekan. Ib, buruj, jid, hit, riq gitu. Jadi bacanya lebih ditekan. Itulah qalqalah. Dipraktekkan ya dalam bacaan Al-Quran sehari-harinya. Alhamdulillah, materi untuk kali ini cukup sampai di sini ya. Terima kasih yang sudah menyimak video dari Bu Hikmah. Untuk selanjutnya, Bu Hikmah minta kalian berikan masing-masing 5 contoh qalqalah sugro dan juga qalqalah kubro. Cari di Al-Quran ya, jangan yang ada di buku ini. Carinya di Al-Quran. Selamat mengerjakan. Akhir kata, Bu Hikmah mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.